wabarakatuh. Tadi pun perkenalan nama saya Ani Hasina Putri. Bapak Ibu biasa dipanggil Dini, boleh Mbak, boleh Ibu, bebas panggilnya senyamannya. Kebetulan saya di sini memegang program kesehatan lingkungan. Kalau dulu kita keliling-keliling ngeliatin jamban. Alhamdulillah sudah selesai satu PR. Satu PR yang paling ini sudah selesai ya, jamban. Tapi kita masih punya utang 4 pilar lagi yang belum. Satunya ada cuci tangan pakai sabun, pengelolaan makan minuman, pengamanan sampah, dan pengelolaan limbah rumah tangga. Kalau yang pertama kita sudah selesai benar apa benar? Apa masih ada rumah yang tiba-tiba baru bangun belum punya WC? Udah selesai, Bu. Udah selesai, benar, di dusunnya udah nggak ada lagi. Siap, benar ya. Jadi kalau dulu kita WC-nya seperti ini ya, langsung cemplung aja ke tanah. Pakai terpal langsung aja ke tanah, namanya WC cemplung. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah tidak ada. Sekarang kita sudah jamban sehat. Walaupun masih ada yang menumpang ke tetangga, ke keluarga, tapi kita masih mempunyai akses jamban sehat. Terus yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Zaman COVID, Bapak Ibu semua dusun-dusunnya punya cuci tangan pakai sabun, benar nggak? Sekarang di mana? Disimpan di gudang, habis hilang, nggak pernah dipakai lagi. Dulu kalau mau bertamu cuci tangan dulu, pakai hand sanitizer dulu. Sekarang hilang, nggak tahu kemana. Untuk memicu masyarakatnya lagi untuk punya cuci tangan pakai sabun, minimal punya satu keran di rumahnya tapi di luar kamar mandi. Kalau masih masuk di dalam kamar mandi cuma punya keran satu di kamar mandi terus diselang kemana-mana, itu masih belum punya akses atau sarana cuci tangan pakai sabun. Jadi yang kita hitung dia punya sarana cuci tangan pakai sabun di rumahnya itu kalau dia punya keran di luar kamar mandi. Jadi nanti juga Bapak Ibu belajar cuci tangan pakai sabun. Mungkin kebanyakan tahunya cuma gosok-gosok kerja, yang penting pakai sabun, dah selesai. Enggak, cuci tangan pakai sabun ada 7 langkah. Terus minimal masyarakat itu tahu waktu-waktu penting cuci tangan pakai sabun. Kapan aja waktunya? Sebelum makan, habis BAB, setelah dari kamar mandi, terus sebelum menyusui untuk yang punya bayi balita, terus setelah memegang hewan ternak. Kalau Bapak Ibu punya hewan ternak, habis ngasih pakannya harus cuci tangan pakai sabun. Karena apa? Kita takutnya ada parasit-parasit bakteri dari hewan-hewan itu. Jadi Bapak Ibu harus tahu cuci tangan pakai sabun itu ada minimal 5 waktu cuci tangan. Ini dia, sebelum makan, sebelum menyiapkan masakan itu Bapak Ibu harus cuci tangan dulu. Gak apa-apa orang tadi sambil nyuci sayur enggak ya, harus cuci tangan pakai air mengalir. Jadi harus cuci tangan pakai sabun. Kira-kira maju ke depan ya. Kalau di SD aku punya nyanyinya, tapi masa Bapak Ibu tak ajarin nyanyi? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo. Yuk berdiri semuanya biar kita semangat. Aku punya adik kecil, ku ajari cuci tangan pakai sabun. Pertama gosok-gosok, kedua kurak-kurak. Kurak-kurak itu punggung tangan ya, tangan keluar. Ketiga gunung diangkat dibawa keluar. Keempat buku-buku, kelima motor-motor jempolnya. Nah, keenam kucing-kucing, ketujuh pakai jam. 3 orang ada perwakilan. 3 orang perwakilan. Pak Kadus dulu nanti baru Bu Kader.
kecil, ku ajari cuci tangan pakai sabun. Pertama gosok-gosok, kedua kura-kura, ketiga gunung-gunung, keempat buku-buku, kelima motor-motor, keenam kucing-kucing, ketujuh pakai jam tangan. Aku punya adik kecil, ku ajari cuci tangan pakai sabun. Pertama gosok-gosok, kedua ketiga gunung-gunung, keempat buku-buku, kelima motor-motor, keenam kucing-kucing, ketujuh jadi terima kasih. Terus yang ketiga itu penyehatan air, minum dan makanan rumah tangga. Kebetulan rumah tangga kita di sini rata-rata minumnya air galon ya. Karena air sumur kita cuma bisa dipakai untuk MCK, untuk kebutuhan sehari-hari aja. Kalau buat dikonsumsi kita pakai galon. Tapi galonnya nggak pernah direbus lagi. Percaya aja sama tukang galonnya. Pokoknya beli galon percaya aja, modal percaya. Jadi mulai sekarang kalau beli galon, apalagi galon isi ulang, itu harus wajib direbus kembali. Kebetulan galon-galon di Kecamatan Pasir Sakti ini bukan nggak ada ya, bisa dihitung jari yang sudah melakukan cek laboratorium air secara berkala. Makanya kalau kita beli air galon harus direbus kembali kecuali yang sudah ber-SNI. Terus yang masalah kita selanjutnya ini masalah paling berat, pengamanan sampah rumah tangga. Bener nggak? Sekarang kita semuanya dibakar. Bank sampah kita zaman dulu ada ya Pak, tapi sekarang udah nggak ada. Kata Pak Lurah mau dihidupkan lagi karena nanti kita rencananya mau maju ke pilar 2-5 SPBN. Jadi kita mau menjadi desa sehat, desa sanitasi total berbasis masyarakat. Sampah-sampah itu, Bapak Ibu semua pasti pernah dengar ekoenzim, programnya Ibu Bupati. Ekoenzim itu dari sisa-sisa sayur, buah itu dijadikan pupuk kompos, pernah dengar? Nah, itu bisa dimanfaatkan kembali, jadi tidak perlu dibakar, tidak perlu dibuang, itu bisa dimanfaatkan menjadi pupuk, pernah dengar? Nah, saya nanti minimal Bapak Ibu melakukan pemilahan sampah di rumahnya. Misalnya bekas-bekas plastik, aqua, itu kan bisa ya Bapak Ibu, nggak usah dibakar, bisa dimanfaatkan, kasih ke rongsokan atau dijual, itu kan bisa ya. Nah, jadi mulai hal-hal kecil dulu aja kita siapin dua karung di rumah, satu sampah organik, satu sampah anorganik. Organik itu apa? Ya sisa-sisa makanan tadi, sisa-sisa sayur, itu organik maksudnya. Kalau anorganik ya itu kertas, plastik, itu masuk ke anorganik. Jadi mulai dari hal kecil dulu Bapak Ibu, kita lakukan pemisahan dulu. Diharapkannya sudah tidak ada lagi pembakaran sampah di setiap rumah. Intinya seperti itu dari pengamanan sampah ini.